Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang multiple intelligence. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama adalah saya sendiri, Alifia Dini Ramdiani, dan ada Adisti Wulandari, Ajeng Nurbaiti, Akram Albayhaqi, Elvina Pramudita, Liana Falah, Muhammad Nurbayan, Muhammad Reza Kurniawan, Tegar Hasbiallah, Yasmin Dwi Anandita, dan yang terakhir Yulianti Siti Jamilah. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kecerdasan? Inteligensi atau kecerdasan adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam merespon dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta tingkat produktivitas dan kreativitas dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif. Teori multiple intelligence ini ditemukan serta dikembangkan oleh seorang psikolog, yaitu Howard Gardner. Multiple intelligence menurut Gardner adalah sikap menghargai keunikan individu, berbagai macam variasi cara belajar, serta berbagai macam cara mengaktualisasikan diri dalam bidang tertentu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Tegar. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk berpresentasi. Selanjutnya, ada pengertian kecerdasan menurut beberapa para ahli. Yang pertama, yaitu Howard Gardner. Semua berawal dari kegelisahan Howard Gardner, seorang profesor pendidikan yang mengabdikan di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Menurutnya, selama ini para pendidik telah melakukan keliruan karena menganggap tes kecerdasan atau tes IQ adalah satu-satunya ukuran yang paling dapat dijadikan patokan untuk mengukur kecerdasan seseorang. Howard Gardner melihat kecerdasan seseorang dalam sebuah nilai dan tes yang standar. Ia mendefinisikan kecerdasan sebagai satu, kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam kehidupan nyata. 2. Kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk diselesaikan. Yang ketiga, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu produk yang menawarkan sebuah pelayanan yang dihasilkan dari kebudayaan. Selanjutnya, kepada ahli Woolfolk, Anita E. Woolfolk. Menurut Anita E. Woolfolk, kecerdasan merupakan salah satu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang menjadikannya sebagai salah satu kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Anita E. Woolfolk mengemukakan bahwa menurut teori lama, kecerdasan meliputi 3 pengertian, yaitu kemampuan untuk belajar, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Yang ketiga, menurut ahli Sandrock mengatakan bahwa masa remaja dinyatakan sebagai masa badai emosional. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mengelola emosi dalam berinteraksi dengan orang lain atau menerima rangsangan dari luar. Menurut Sandrock, kecerdasan adalah keterampilan menyelesaikan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada Kang Tegar telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan materi. Materi yang selanjutnya adalah teori kecerdasan menurut J.P. Guilford. Guilford berpendapat bahwa intelijensi itu dapat dilihat dari 3 kategori dasar atau phase of intellect. Yang pertama ada operasi mental atau proses berpikir. Proses berpikir ini dibagi menjadi 6 bagian.
yaitu kognisi, menyimpan informasi yang lama dan menemukan informasi yang baru. Yang kedua ada memory retention atau ingatan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada memory recording atau ingatan yang sedang terjadi. Yang keempat ada divergent production atau berpikir secara melebar. Yang kelima ada convergent production atau berpikir memusat. Dan yang terakhir ada evaluasi atau mengambil keputusan tentang apakah sesuatu itu baik atau akurat. Dan yang kedua ada konten, isi yang sedang dipikirkan. Konten ini berisi tentang 5, yaitu visual atau bentuk konkret gambaran. Yang kedua ada auditory, yang ketiga ada word meaning atau sistematik, yang keempat ada simbolik, informasi dalam bentuk lambang, kata-kata atau non-musik, dan yang kelima ada behavioral atau interaksi nonverbal yang diperoleh melalui penginderaan ekspresi muka atau suara. Dan yang ketiga ada produk atau hasil berpikir. Produk ini dibagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada unit, item tunggal informasi. Yang kedua ada kelas, kelompok item yang memiliki sifat yang sama. Yang ketiga ada relasi, keterkaitan antar informasi. Yang keempat ada sistem, kompleksitas bagian yang saling berhubungan. Yang kelima ada transformasi, perubahan atau modifikasi dan revendensi informasi. Dan yang terakhir ada implikasi atau informasi yang merupakan saran dari informasi item lain. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Kang Reza. Nah, terima kasih kepada Teh Ajeng yang sudah membahas materi sebelumnya mengenai teori kecerdasan menurut Guilford. Nah, kali ini saya insya Allah akan sedikit menjelaskan mengenai kategori dasar menurut Robert Jeffrey Steinberg. Nah, jadi beliau mengemukakan 3 kategori dasar. Nah, yang pertama, kecerdasan analitik atau componential intelligent behavior. Nah, jadi disebut juga sebagai kecerdasan akademik yang terdiri dari belajar melakukan sesuatu, merencanakan, dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Sebagai contoh, mahasiswa atau siswa yang berlatih matematika begitu. Dalam proses menyelesaikan suatu masalah di matematika, siswa akan menganalisis informasi yang diberikan, kemudian membuat gerak kerja solusi sesuai formula tertentu. Nah, yang kedua, kecerdasan pengalaman atau experiential creative intelligence. Nah, dikenal juga dengan kreativitas yang memungkinkan seseorang mampu mengatasi situasi baru dan mempelajari situasi tersebut. Nah, jadi kecerdasan ini bisa dijelaskan ya dengan kreativitas itu sendiri, karena memungkinkan dilihat sebagai kemampuan untuk menguasai situasi baru, lantas mempelajari dari situasi tersebut. Nah, dalam arti kata yang lain, individu yang berpengalaman akan lebih efisien dalam memproses informasi dalam situasi baru. Nah, sebagai contoh, jika siswa diberi suatu tugas baru yang berhubungan dengan mereka, siswa-siswa yang memiliki kecerdasan yang tinggi dalam kecerdasan pengalaman akan dapat belajar dengan cepat, menggunakan strategi yang sesuai secara otomatis dan efisien tanpa membuang waktu. Adapun yang ketiga, Steinberg mengubahkan kecerdasan praktek atau contextual intelligence. Nah, kemampuan ini seperti kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, jadi ada beberapa orang yang mampu mengatasi diri mereka di dalam apa saja situasi yang dituntut dalam lingkungan mereka. Mereka yang memiliki kecerdasan ini pandai memulai langkah untuk sukses di dalam hidup. Bahkan mereka juga dapat bertahan hidup karena berhasil untuk mengatasi perubahan. Seperti itu. Nah, kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk menyatu dengan lingkungan dengan mengubah orang, lingkungan, ataupun keduanya. Dengan kata lain, kemampuan untuk beradaptasi dengan dunia. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya kepada Reza yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang tes individu. Tes individual, seperti namanya individual yang berarti perorangan, yaitu tester berhadapan dengan testi.
Tes individual mencakup tes kepribadian Rorschach, TAT, tes intelijensi Weiss, WISC, tes intelijensi Stanford-Binet, dan skala Kaufman. Tes Rorschach. The Rorschach test adalah sebuah tes psikologi di mana subjek mempersepsi sebuah bentuk gambar tinta yang dicatat dan kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi psikologis. Beberapa psikolog menggunakan tes ini untuk memeriksa kepribadian seorang, baik karakteristik maupun fungsi emosional. Tes ini mengambil nama dari penciptanya, yaitu psikolog dari Swiss, Hermann Rorschach. Yang kedua ada TAT, yaitu Thematic Apperception Test. TAT yang dikenal sebagai teknik interpretasi gambar karena menggunakan rangkaian standar provokatif berupa gambar yang ambigu, dan klien yang harus menceritakan sebuah cerita dari gambar yang tertera. Tugas klien adalah menceritakan apa yang sedang terjadi saat ini atau sebelumnya, bagaimana pikiran dan perasaan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita, dan bagaimana akhir dari cerita yang dibuat klien. Lalu ada tes Weiss, adalah tes intelijensi individual yang banyak digunakan untuk orang dewasa. Rincian subtes untuk keempat skor indeks adalah indeks pemahaman verbal, indeks pemahaman perseptual, indeks working memory, dan indeks kecepatan pengolahan. Lalu ada WISC. WISC dipublikasikan pada waktu 1949 untuk anak-anak dengan usia 6-16 tahun. Yang terdiri dari 15 subtes, di mana 10 diantaranya sebagai subtes inti dan 5 diantaranya dirancang sebagai tambahan. Lalu ada Stanford-Binet. Tes Stanford-Binet dapat digunakan untuk anak-anak yang berusia 2 tahun sampai dengan orang dewasa berusia 85 tahun ke atas. Kelima faktor yang dites yaitu adalah fluid, reasoning, pengetahuan, penalaran kuantitatif, penalaran visual spasial, dan working memory. Lalu ada skala Kaufman. Kaufman Assessment Battery for Children, KABC. Tes kemampuan kognitif yang dilaksanakan secara individual untuk anak-anak dan remaja untuk usia 3-18 tahun. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan skor antara anak-anak dari kelompok etnis dan budaya yang berbeda. Dan yang terakhir ada Kaufman Brief Intelligence atau KBIT. Tes penyaringan intelijensi umum standar yang baru-baru ini dipublikasikan dalam bentuk edisi kedua, yaitu KBIT2 yang terdiri skala crystallized atau verbal yang memiliki 2 jenis soal, pengetahuan verbal dan teka-teki. KBIT2 mencakup soal-soal matriks, dilaksanakan untuk peserta berusia 4-90 dan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvina. Terima kasih kepada Teh Yasmin karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes kecerdasan kelompok. Tes kecerdasan kelompok ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada Multidimensional Aptitude Battery 2 atau MAB2. Tes ini mengukur kecerdasan umum, kemampuan kognitif spesifik, dan prestasi akademik. MAB2 dirancang untuk menghasilkan skor-skor IQ dengan sifat-sifat psikometrik. Pesertanya berusia antara 16 sampai 74 tahun. Yang kedua ada Cognitive Ability Test atau COG-AT. COG-AT merupakan salah satu tes kombinasi terbaik berbasis sekolah yang digunakan saat ini. Tes kemampuan kognitif ini terdiri dari 3 bagian, yaitu verbal, kuantitatif, dan non-verbal. Terus, yang ketiga ada Culture Pair Intelligence Test atau CVIT. Tes ini dikembangkan oleh R.B. Kettle pada tahun 1920 dan mengalami beberapa kali revisi. CVIT ini mengukur intelijensi individu dalam suatu cara yang direncanakan untuk mengurangi pengaruh kemampuan verbal, iklim kebudayaan, dan tingkat pendidikan. Alasannya yaitu perbedaan kebudayaan dapat mempengaruhi hasil tes.
sehingga dikembangkan tes yang kultur fair. Nah, yang keempat, ada matriks progresif Raven atau RPM. Tes ini pertama kali dikembangkan di Inggris pada tahun 1936 oleh John C. Raven. Tes ini merupakan salah satu bentuk tes intelijensi yang tidak membutuhkan kemampuan verbal ataupun kemampuan dalam berhitung. RPM ini menggunakan kemampuan spasial, yaitu kemampuan dalam merangkai bentuk dan juga ruang dalam mengerjakannya. Nah, yang kelima, ada Edward Personality Preference Schedule atau EPPS. Tes EPPS merupakan tes yang mengukur tingkat kepribadian seseorang. Tes ini dikembangkan menurut teori kepribadian H.A. Murray yang mencakup 15 kebutuhan yang harus dimiliki manusia. EPPS umumnya dikategorikan sebagai power test, yaitu tes yang tidak dibatasi waktu dalam pengerjaannya. Nah, yang terakhir atau yang keenam ada the Personality Preference Inventory atau PAPI. Tes PAPI dibuat oleh guru besar psikologi industri asal Massachusetts, Amerika, yaitu Dr. Max Martin Kostick pada awal tahun 1960. PAPI ini merupakan laporan inventory kepribadian atau self-report inventory, menyangkut 20 aspek kepribadian yang dikelompokkan menjadi 7 bidang, yaitu kepemimpinan, arah kerja, aktivitas kerja, relasi sosial, gaya bekerja, sifat temperamen, dan posisi atasan bawahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Adisti. Kepada Teh Adisti dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Liana yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi yang akan saya sampaikan ini yaitu kelebihan dan kekurangan dari multiple intelligence. Kelebihannya, yang pertama ada pembelajaran lebih fokus sehingga memberikan hasil yang optimal. Di sini pembelajaran yang lebih fokus karena kan telah dijelaskan bahwa multiple intelligence itu adalah macam-macam dari kecerdasan yang lebih spesifik lagi. Nah, karena siswa mempelajarinya secara lebih spesifik dan itu akan lebih dalam yang akan menciptakan hasil yang lebih baik lagi sampai optimal. Yang kedua, memberi sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Maksudnya memberi sudut pandang baru ini kan biasanya kita hanya berpikir pada sebuah potensi hanya belajar dengan apa yang kita pelajari di sekolah seperti matematika, kimia, fisika, dan lain-lain, tetapi ini kita bisa lebih fokus kepada apa yang bisa kita kembangkan dari kecerdasan spesifik yang telah disebutkan seperti dari kecerdasan yang musik, lingual, dan lain-lain. Yang ketiga ada memberi harapan dan semangat baru kepada siswa. Ini maksudnya apabila siswa itu kan lebih suka mempelajari apa yang dia sukai. Nah, jika seorang siswa mempelajari apa yang dia sukai, itu akan menciptakan hasil yang lebih baik dan lebih semangat. Karena kalau apa yang kita suka itu menjadi lebih semangat dan lebih baik lagi. Yang keempat ada membuka kesempatan belajar untuk lebih kritis dan berpikiran terbuka. Yang kelima ada menghindari penghakiman terutama dalam sudut pandang kecerdasan. Itu dari kelebihan. Kemudian ada kelemahan dari multiple intelligence. Yang pertama ada memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional seperti mencampur adukan pengertian kecerdasan dengan bakat. Di sini itu maksudnya kan karena kecerdasan yang spesifik ini kan multiple intelligence kecerdasannya spesifik dibagi-bagi, ada kecerdasan yang musik yang itu. Nah, jadi menimbulkan kalau itu tuh bukan kecerdasan katanya, jadi masuknya lebih ke kayak jadi kecampur ke bakat. Yang kedua bersifat personal sehingga efektif untuk pembelajaran personal saja. Ya, karena kalau misalnya pembelajaran metode ini tuh jadi lebih fokus ke pada personal. Jadi setiap personal
siswa itu kan beda-beda kecerdasannya, jadi hanya fokus pada personal saja biar bisa lebih efektif. Yang ketiga yaitu membutuhkan fasilitas yang lengkap. Ini benar sekali karena setiap kecerdasan itu harus memiliki fasilitas yang lengkap. Misalnya kita ambil ada yang kecerdasan bermusik, kan musik itu ada banyak kajiannya. Nah, jadi harus mengadakan kayak barang-barang yang berhubungan dengan musik-musik itu, dan itu kan harganya tidak murah. Yang keempat, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan teori ini karena banyaknya belum diterapkan itu karena yaitu, dan beberapa kekurangan yang lain belum ada contohnya, jadi belum bisa dicontoh gitu. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Elvina. Kepada Teh Adisti yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh multiple intelligence yaitu Howard Gardner. Howard Gardner merupakan seorang psikolog sekaligus profesor pendidikan dari Harvard University pada tahun 1983. Ia adalah seorang tokoh populer yang menentang gagasan bahwa IQ merupakan ukuran intelijensi yang terbaik. Menurut Gardner, indikator kecerdasan tidak hanya seputar persoalan matematika dan bahasa seperti yang ada pada tes IQ pada umumnya. Menurut penelitian yang ia lakukan, yang dikutip dalam buku You Are Smarter Than You Think oleh Thomas Armstrong PhD. Nah, setelah menghabiskan waktu bekerja dengan dua kelompok yang sangat berbeda, yaitu anak-anak normal yang berbakat dan orang-orang dewasa yang rusak otak, Gardner mulai mengembangkan suatu teori yang dirancang untuk mensintesis penelitian dan pengamatannya. Jadi, pada tahun 1983, Gardner menerbitkan buku berjudul Frames of Mind yang menguraikan teorinya tentang kecerdasan ganda. Teori Gardner memiliki dampak khusus dalam bidang pendidikan yang menginspirasi guru dan pendidik untuk mengeksplorasi cara-cara pengajaran baru yang ditunjukkan pada kecerdasan yang berbeda ini. Menurut teori Gardner ini, orang memiliki banyak cara untuk belajar. Tidak seperti teori-teori kecerdasan tradisional yang berfokus pada satu kecerdasan tunggal, teori Gardner ini dia percaya bahwa orang-orang malah memiliki berbagai cara berpikir dan belajar yang berbeda. Sejak saat itu, ia telah mengidentifikasi dan mendeskripsikan 8 jenis kecerdasan yang berbeda yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Uyan. Terima kasih. Baik, bahasan yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kecerdasan menurut Howard Gardner. Beliau menyebutkan ada 8 skill atau kecerdasan yang dimiliki setiap seorang manusia. Yang pertama, verbal skill atau kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan dalam mengolah kata, yaitu kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap arti kata, urutan kata, suara, ritme, dan intonasi dari kata-kata yang diucapkan, termasuk kemampuan untuk mengerti kekuatan kata dalam mengubah kondisi pikiran dan menyampaikan informasi. Nah, contoh orang-orang yang memiliki kecerdasan verbal skill ini diantaranya yaitu seorang jurnalis, reporter, MC, host, pengacara, ahli pidato, dan lain-lain. Nah, kemudian kecerdasan yang selanjutnya yaitu mathematical skill atau kecerdasan logika dalam matematika. Kecerdasan logika matematika ialah kecerdasan dalam hal angka dan logika, yaitu kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Ia mampu memikirkan dan menyusun solusi atau jalan keluar dengan urutan yang logis atau masuk akal. Nah, orang yang memiliki kecerdasan ini suka dengan angka, urutan, logika, dan keteraturan dalam matematika. Ia mengerti pola hubungan. Ia mampu melakukan proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir deduktif artinya cara berpikir dari hal-hal yang besar kepada hal-hal yang kecil. Nah, sedangkan proses berpikir induktif artinya cara berpikir dari hal-hal yang kecil kepada hal-hal yang besar. Kecerdasan
matematika skill ini merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh para ilmuwan, akuntan, dan seorang programmer komputer seperti itu. Kemudian kecerdasan yang selanjutnya yaitu spatial skill atau kecerdasan visual spasial. Spatial skill ini adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat atau cermat. Visual artinya gambar, spasial yaitu hal-hal yang berkenan dengan ruang atau tempat. Kecerdasan ini melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran, dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Kecerdasan ini juga melibatkan kemampuan untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang. Kecerdasan spatial ini merupakan kecerdasan yang biasanya dimiliki oleh seorang arsitek, fotografer, artis, pilot, insinyur mesin, dan juga lain-lain. Dalam bidang multimedia juga yaitu ada seorang desain grafis, seorang editing video. Secara tidak sadar mereka juga memiliki sebuah yang namanya spatial skill tersebut, yaitu dimana saat misalnya kita melihat sebuah video atau iklan atau video editan, secara tidak langsung kita itu sudah sadar, wah video ini tuh dieditnya gimana, kemudian menggunakan efek apa. Nah, secara tidak langsung kita itu sudah tergambar bagaimana sebuah editan tersebut terancang. Secara tidak sadar kita juga mampu meniru karya tersebut seperti itu. Bentuk kecerdasan yang selanjutnya yaitu body kinesthetic skill atau kecerdasan kinestik tubuh. Kecerdasan kinestik ialah kemampuan dalam mengubah tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan fisik dalam bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Kecerdasan ini mencakup bakat dalam mengendalikan gerak tubuh, dan keterampilan dalam menangani benda. Nah, contoh orang-orang yang memiliki body kinesthetic skill ini sudah pasti seorang atlet. Baik, yang selanjutnya yang nomor 5 ini yaitu musical skill atau kecerdasan dalam bidang musik. Musical skill adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan juga mengekspresikan bentuk-bentuk dalam bidang musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Musik mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kemampuan matematika dan ilmu sains dalam diri seseorang. Contoh orang-orang yang memiliki musical skill ini tentunya yaitu seorang pemusik atau musisi, di mana saat dirinya mendengarkan musik atau nada, dia tahu ini kuncinya apa, ketukannya bagaimana. Jadi secara tidak langsung dalam otaknya itu langsung tergambar banyak hal tentang musik. Seperti itu. Bentuk kecerdasan yang selanjutnya adalah intrapersonal skill atau kecerdasan memahami diri sendiri. Intrapersonal skill adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan mengetahui tentang diri sendiri, dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri, dan melakukan disiplin diri. Orang-orang yang memiliki kecerdasan ini sangat menghargai nilai, aturan-aturan, etika, sopan santun, dan juga moral. Contoh orang-orang yang mempunyai kecerdasan ini yaitu diantaranya seorang konselor, ahli teologi, wirausahawan. Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya mampu mengatasi berbagai tekanan yang menimpa dirinya dengan kedisiplinan yang dimiliki oleh dirinya sendiri tersebut. Kemudian bentuk kecerdasan yang selanjutnya yaitu interpersonal skill. Kecerdasan ini ialah kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain, kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain, peka pada ekspresi wajah, suara, dan gerak tubuh orang lain, dan ia mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Kecerdasan ini juga mampu masuk ke dalam diri orang lain,
mengerti dunia orang lain, mengerti pandangan, sikap orang lain, dan umumnya dapat memimpin sebuah kelompok. Contoh orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal adalah seorang direktur atau pimpinan sebuah perusahaan, kemudian juga ahli kesehatan mental. Nah, yang terakhir ini yang nomor 8 yaitu naturalis skill. Naturalis skill ini adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Intinya adalah kemampuan manusia untuk mengenali tanaman, hewan, dan bagian dari alam semesta. Contoh orang yang memiliki kecerdasan naturalis skill ini diantaranya yaitu seorang petani apapun itu. Kemudian juga ahli botani atau pakar dalam bidang pertanian. Selanjutnya yaitu juga seorang ahli ekologi atau seorang ilmuwan yang meneliti tentang sifat makhluk hidup dan juga ekosistemnya tersebut. Dan juga seorang ahli penata taman juga termasuk memiliki naturalis skill ini. Nah, itu tadi 8 skill atau kecerdasan menurut Howard Gardner ya. Semoga kita semua bisa memiliki di antara 8 kecerdasan tersebut dengan rajin belajar pastinya. Amin. Ya, terima kasih kepada Muhammad Nurbayan sudah menerangkan materinya dengan baik. Nah, sekarang giliran saya akan menerangkan penerapan lingkungan belajar berdasarkan multiple intelligence menurut Howard Gardner. Jadi di sini bagaimana caranya nih guru menerapkan multiple intelligence itu kepada peserta didik. Jadi di lingkungan belajar itu maksudnya ya sekolah gitu ya. Jadi bagaimana nih caranya guru menerapkan multiple intelligence kepada peserta didik? Ada 10 nih ya. Yang pertama ini ada kecerdasan bahasa atau verbal. Nah, pembentukan lingkungan pembelajaran secara konkret dengan cara memberi kesempatan untuk menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan mata pelajaran, diberi kesempatan untuk memimpin diskusi, mengarang sajak atau puisi, peserta presentasi suatu materi pokok bahasan, menyusun laporan, menghubungkan suatu artikel dengan realitas. Nah, jadi di sini guru menerapkan kecerdasan bahasa atau verbal kepada peserta didiknya gitu ya. Jadi di sini peserta didik diharuskan ya menceritakan ya kisah-kisah berkaitan dengan mata pelajaran, terus juga berdiskusi. Jadi ada 2 macam ya. Jadi yang pertama peserta didik mampu berbicara dengan baik, dan yang kedua membuat suatu karangan seperti puisi gitu. Nah, yang kedua ada kecerdasan logika matematika. Pembentukan pembelajaran yang dilaksanakan dengan menerjemah atau merekam informasi yang kaitannya dengan rumus matematika, merencanakan memimpin eksperimen, mengkategorikan fakta-fakta, menjelaskan grafik dengan diagram, menganalisa data, mengajukan pertanyaan logis, dan sebagainya. Nah, di sini guru menerapkan kecerdasan logika matematika kepada peserta didik. Jadi di sini berhubungan dengan perhitungan data-data, grafik, dan lain-lainnya itu. Sehingga ya peserta didik mampu lah ya menghitung data-data lebih baik gitu. Yang ketiga ini ada kecerdasan visual atau spasial. Lingkungan pembelajaran diupayakan menciptakan suatu pertunjukan, merancang poster dan buletin, menciptakan hasil karya, membuat sketsa dan denah dari suatu objek, menggunakan proyeksi atau internet. Nah, untuk ketiga ini berhubungan banget nih dengan multimedia. Jadi guru ini menerapkan kecerdasan visual atau spasial kepada peserta didiknya untuk lebih kreatif gitu ya. Seperti tadi
merancang poster dan buletin, terus menciptakan hasil karya juga gitu. Jadi memang ada berhubungannya dengan seni dan digital juga gitu. Terus juga keempat ada kecerdasan kinetik tubuh. Lingkungan belajar diupayakan dengan bermain peran, menciptakan suatu gerakan, menciptakan suatu model, merancang suatu produk, merancang perjalanan lapangan, membuat peramaian di ruang kelas. Nah, untuk keempat ini jadi lebih pergerakan tubuh gitu. Jadi guru menerapkan kecerdasan kinetik tubuh kepada peserta didik agar lebih aktif lah ya, lebih tubuh tuh gerak gitu, seperti ya mungkin ya olahraga pastinya gitu kan. Terus juga kayak bermain drama atau teatrikal. Terus juga di sini ada menciptakan suatu model dan merancang suatu produk. Jadi bisa dibilang produk atau modelnya tuh handmade lah ya, atau buatan tangan. Terus yang kelima ada kecerdasan musik. Lingkungan belajar diupayakan dengan menyajikan pertunjukan dengan permainan musik, menyajikan belajar dengan musik, menulis suatu lirik lagu, membuat lagu, mendengarkan rekaman, mengubah tempo dan sebagainya. Nah, di sini guru menerapkan kecerdasan musik kepada peserta didiknya. Nah, jadi di sini peserta didik mampu gitu ya menyajikan pertunjukan dengan permainan musiknya, seperti bernyanyi gitu kan, atau ngebuat band misalkan nyanyi di panggung, ataupun kabaret lah ya, karena kabaret itu kan lebih ke musik dan ada gerakannya juga gitu. Jadi masih ada hubungannya dengan kecerdasan kinetik tubuh yang tadi sebelumnya itu. Terus juga keenam ada kecerdasan interpersonal. Lingkungan belajar diusahakan dengan bermain peran sebagai perspektif, memimpin suatu rapat, mengatur dalam suatu kelompok, mengajarkan orang lain tentang suatu hal, berarti memberi dan menerima umpan balik, membandingkan informasi dengan orang lain, mewawancarai seorang ahli, melakukan proyek kerjasama berkaitan dengan pengalaman pribadi. Nah, untuk keenam ini, guru menerapkan kecerdasan interpersonal kepada peserta didik ya untuk berkelompok, bisa dibilang untuk berkelompok. Jadi melatih gitu bagaimana memimpin suatu rapat, terus mengatur dalam suatu kelompok gitu kan. Jadi memang berhubungan dengan kelompok untuk nomor 6 ini. Nah, nomor 7 ada kecerdasan intrapersonal. Nah, ya. Lingkungan belajar diupayakan dengan merangkai dan menetapkan serta mengejar suatu pribadi, menggambarkan perasaan tentang sesuatu, membuat suatu jurnal, mengomentari atau menilai hasil pekerjaannya, mengatur kecepatan sendiri dalam bekerja sendiri atau individu. Nah, untuk nomor 7 ini kebalikannya dengan nomor 6 tadi. Itu. Jadi nomor 6 itu lebih ke berkelompok lah ya. Nomor 7 ini lebih ke individu atau pribadi. Jadi guru menerapkan kecerdasan intrapersonal ini kepada peserta didiknya agar bisa belajar individu dengan lebih baik gitu. Seperti tadi mengatur kecepatan sendiri dalam bekerjanya, terus juga menggambarkan perasaan tentang sesuatu. Jadi memang lebih ke pribadi lah ya, individu gitu lah. Lalu ke-8 ada kecerdasan natural. Pembelajaran diupayakan dengan belajar di luar ruangan dan langsung berkaitan dengan alam, mengamati fenomena alam, berkaitan dengan membangkitkan kepedulian dengan alam, menerapkan pembelajaran pertanian dan perikanan dan sebagainya. Nah, untuk nomor 8 ini guru menerapkan kecerdasan natural kepada peserta didik agar
peserta didik itu bisa belajar di luar ruangan dan berhubungan langsung dengan alam itu sendiri, jadi berinteraksi dengan alam. Lalu nomor 9 ada kecerdasan emosional. Lingkungan belajar diupayakan dengan guru dalam mengawali pelajaran dengan sikap lemah lembut, dengan cara bertahap, dengan meningkatkan antusiasme suasana kelas seperti yang diinginkan siswa. Hendaknya guru mengembangkan rasa humor yang dapat menurunkan ketegangan. Nah, di sini nomor 9 ini guru itu menerapkan kecerdasan emosional nih ya. Jadi guru itu harus bisa mengerti tentang peserta didiknya itu. Jadi peserta didiknya itu misalkan maunya gurunya baik gitu kan, lemah lembut, ya guru juga harus bisa memenuhi lah ya keinginan seorang siswanya itu, peserta didiknya itu. Jadi ya kalau diusahakan ke peserta didiknya itu harus lemah lembut, punya rasa humor gitu kan. Dan yang terakhir nih, kecerdasan spiritual. Dalam proses pembelajaran sebaiknya memperluas cangkupan dari ayat-ayat Al-Quran serta makna-makna yang terkandung di dalamnya, sehingga mengakar di dalam jiwa dan pikiran siswa dengan cara menarik hikmah dari materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa. Nah, ini berhubungan dengan keagamaan nih, nomor 10 ini. Jadi guru ini menerapkan kecerdasan spiritual, jadi biar kita tuh mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu kan ya. Dan di sini juga sebenarnya bukan hanya Islam aja gitu kan, tapi juga untuk agama-agama lainnya juga gitu. Cuma di sini contohnya tuh ya agama Islam karena mayoritas di Indonesia ini agamanya Islam begitu. Nah, paling itu sih materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan ada materi lagi dari dari Yulianti gitu ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Kang Akram yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, jadi saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan multiple intelligence dalam web-based instruction. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa teknologi di zaman sekarang ini sangat berkembang. Jadi, sangat memungkinkan adanya proses pembelajaran yang tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja. Salah satunya adalah menggunakan cara ini, yaitu web-based instruction. Web-based instruction ini merupakan kelas berbasis web yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri dan juga belajar dengan teman sebaya. Strategi ini telah dilakukan oleh Oshak dan Wilhelm pada tahun 2001 yang menghasilkan bahwa strategi pembelajaran multiple intelligence menggunakan web-based instruction ini dapat diimplementasikan dalam bidang yang relatif baru, yaitu instruksi, instrumen, dan respon jawaban subjek menggunakan terapan web-based. Berdasarkan hasil penelitian Oshak dan Wilhelm pada tahun 2001, diketahui bahwa strategi pembelajaran ini dapat diterapkan dalam bentuk desain web-based instruction atau yang tadi, yaitu pembelajaran berbasis web yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri atau belajar dengan teman sebayanya. Kecerdasan yang dapat menggunakan pembelajaran ini adalah kecerdasan intrapersonal karena dapat distimulasi, dan juga kecerdasan verbal, yaitu dengan memberi tugas seperti menyusun artikel, video multimedia, atau grafis untuk melengkapi topik penelitian. Mungkin segitu saja dari saya.
mengenai penjelasan tentang penerapan multiple intelligence dalam web-based instruction. Terima kasih.